Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi metode bunyi. Nanti apa saja yang akan dibahas? Kita akan membahas tentang pengertian, konsep, contoh, cara membacanya, kelebihan dan kekurangannya. Yuk simak baik-baik. Perkenalkan, kelompok kami Siti Nurqoriah 82, Ayu Ainun 86, Rizka Lulu Atwal Afro 97, Murtafiah 92, Anissa Fajriatul Awaliyah 102, Alfiatur Rahmaniyah 107, Sri Murni Handayani 115. Pengertian metode bunyi. Metode bunyi adalah metode pembelajaran membaca permulaan dengan menyuarakan huruf konsonan dengan bantuan bunyi vokal tengah dalam arti pepet atau vokal tengah sedang yaitu E. Dalam bentuk grafem kedua bunyi ini dilambangkan sama, yakni huruf E. Bunyi ini diletakkan di depan ataupun diletakkan di belakangnya. Konsep metode bunyi. Konsep pada metode bunyi ini adalah disuarakan, berbicara, dan mendengarkan. Adapun cara pengajarannya yaitu dengan mengenalkan huruf alfabet seperti huruf A, B, C, D, dan huruf seterusnya. Huruf-huruf tersebut dapat dihafalkan dan dilafalkan anak-anak sesuai dengan bunyi menurut abjad. Materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan metode bunyi. Sebelum melanjutkan ke materi, perkenalkan nama saya Murtafiah, NIM 1810310310092. Tahu nggak kalian mengenai pendekatan metode bunyi itu apa? Nah, pendekatan metode bunyi atau bisa disebut pendekatan fonik merupakan pendekatan yang menekankan pada pembelajaran membaca yang difokuskan pada suara untuk menerjemahkan simbol tertulis menjadi suara. Selanjutnya yaitu cara membaca dengan menggunakan metode bunyi. Contohnya yaitu seperti ini. A untuk apel, A, A. B untuk bebek, B, B. C untuk ceri, C, C. D untuk domba, D, D. E untuk ekor, E. F untuk feri, Fu, Fu. G untuk gajah, G, G. H untuk harimau, H, H. I untuk ikan, I. J untuk jeruk, J, J. K untuk kuda, K, L untuk lemon, L, M untuk mama, M. N untuk nanas, N. O untuk orang, O. P untuk perahu, P. Q untuk Quran, Q. R untuk rusa, R. S untuk susu, S. T untuk telur, T. U untuk uang, U. V untuk vaksin, F. W untuk wajah, W. X untuk xilofon, X. Y untuk yoyo, Y. Dan Z untuk zebra, S. Perkenalkan, nama saya Anissa Fajriatul Awaliyah. Saya akan membahas lanjutan tentang materi tersebut. Saya akan mencontohkan tentang penerapan metode bunyi. Nah, pada zaman dahulu kita itu kan diajar guru, ya kan? Diajar guru pada zaman TK, MI, SD itu kan seperti ini. Buku itu dibaca. Cara mengejanya yaitu BU KUK, dibaca buku. Cuka, CUCUKAK, dibaca cuka. Budi dibaca budi. Nah, setelah kita mengetahui metode bunyi, kita akan sedikit mengubah cara kita untuk membacanya. Nah, seperti ini akan saya contohkan. Tadi kan ada buku, ada 4 huruf, B, U, K, U. Nah, yang pertama itu B kita baca B, U kita baca U, K kita baca ke, U dibaca U. Jadi tetap dibaca buku, cuma B-nya itu diganti B, bukan
B, beh, seperti itu. Kalau yang kedua saya contohkan itu kan bedu, B dibaca bah, A dibaca ah, D dibaca deh, U dibaca u, dibaca bedu. Yang keempat saya contohkan buku, beh, u, k dibaca keh, u dibaca u, buku. Yang keempat itu Lukas, ya kan ada 5, Lukas. L dibaca L, U dibaca U, K dibaca keh, A dibaca A, S dibaca S. Jadi bacanya Lukas. Nah, setelah kita mengetahui metode tadi dan cara membacanya, kalian bisa terapkan saat kalian mengajar nanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kelebihan dari metode bunyi. Nah, tentunya metode pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari metode bunyi yang pertama, siswa dapat mengenal tingkatan bentuk bahasa yang paling sederhana. Yang kedua, siswa dapat menghafal bunyi huruf yang ada dalam bahasa yang dipelajari. Terima kasih. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai kelebihan dari metode bunyi. Untuk slide yang terakhir ini yaitu mengenai kelemahan dari metode bunyi, yaitu seperti yang terdapat dalam PPT. Yang pertama, siswa mengalami kesulitan apabila menghadapi huruf yang baru karena terbiasa menghafal. Jadi, ketika siswa mendapatkan huruf yang baru, dia akan merasa sedikit kesulitan karena siswa tersebut terbiasa menghafal. Yang kedua, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam membunyikan diftong dan klaster karena kedua bunyi itu tidak terdapat dalam abjad. Nah, bunyi diftong yaitu seperti dalam contoh pulau. Nah, dalam pulau itu kan belakangnya pakai huruf U. Karena siswa taunya adalah huruf U, bacanya U, dia akan membaca pulau. Padahal cara membacanya adalah pulau, mati huruf W. Siswa akan merasa kesulitan. Yaitu kemudian huruf klaster. Huruf klaster yaitu huruf yang abjadnya berganda seperti dalam contoh strategi, struktur, dan skripsi. Huruf yang abjadnya berganda. Jadi siswa tersebut akan merasa kesulitan karena huruf tersebut tidak terdapat dalam abjad. Yang ketiga, yaitu metode ini bertentangan dengan metode inquiry yang justru sangat ditekankan dalam pembelajaran. Nah, biasanya dalam sebuah pembelajaran itu memakai metode inquiry. Nah, dalam pembelajaran yang ini yaitu memakai metode bunyi, jadi tidak memakai metode inquiry. Jadi siswa akan merasa sedikit kesulitan. Yang keempat, yaitu siswa mengalami kesulitan dalam mengeja. Yang kelima, siswa kesulitan dalam membunyikan secara spontan. Jadi siswa akan merasa sedikit kesulitan ketika siswa tersebut akan membunyikan sebuah abjad secara spontan. Nah, dari kelima hal tersebut itu merupakan kelemahan dari metode bunyi. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.